Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 26 dan 27. Tertulis demikian, "Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia di mana kita hidup, penyesatan terjadi dengan berbagai cara untuk membuat kita menjauh dari kebenaran, baik secara perlahan-lahan maupun secara drastis dalam waktu yang cepat. Iblis sejak dulu berusaha untuk memperdayai agar manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan mengerti akan kebutuhan kita ini, saudara. Karena kecenderungan hati kita manusia adalah melenceng dari kebenaran. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menuntun langkah hidup kita agar selalu ada dalam kebenaran firman-Nya. Dari ayat-ayat ini ada beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama adalah jangan dengarkan orang-orang yang berusaha menyesatkan kita dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam kita ada pengurapan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang mengajar kita mengenai hal-hal yang tidak kita mengerti dan memberikan kita hikmat firman Tuhan yang benar. Yang ketiga, saudara, hendaklah kita selalu tinggal di dalam Tuhan, agar kita dapat mengenali suara kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus di dalam kita. Kalau kita hidup dalam dosa, maka perlahan-lahan kita akan mengkompromikan firman Tuhan, dan kita akan mengabaikan suara Roh Kudus yang mengajar kita tentang kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Iblis ingin kita jatuh ke dalam dosa, dan itu dia mulai dengan berusaha memasukkan ajaran-ajaran yang melenceng dari kebenarannya. Mari saudara yang terkasih, kita tetap berada di dalam Kristus. Bacalah firman Tuhan, dan tunduklah pada pengurapan Tuhan yang kudus dan benar. Sekali lagi, saudara, ujilah setiap ajaran yang kita dengarkan. Mendengarkan boleh, tapi untuk menerima, kita harus mengujinya dengan suara Tuhan di dalam kita. Ada dua sumber yang kita pakai untuk menguji setiap ajaran. Yang pertama adalah Alkitab, dan yang kedua adalah Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita, pengurapan yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita, menuntun kita untuk selalu berada di dalam kebenarannya. Kalau kita tidak mengerti akan sesuatu hal, bawalah itu dalam doa kepada Tuhan, dan berdiamlah untuk hal-hal yang tidak kita mengerti, serta berbicaralah sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak pernah berjalan sendirian, saudara. Ada pengurapan Tuhan atas kita semua yang percaya, yaitu Roh Kudus-Nya yang adalah Tuhan sendiri, ada di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 tertulis, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu."
Dan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 tertulis, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersandar kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Roh Kudus. Apa yang disampaikan kepada kita oleh Roh Kudus tidak akan berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, agar hidup kita senantiasa ada dalam pimpinannya. Sebab kompromi dan hidup dalam dosa dan kejahatan akan mengaburkan suara Roh Kudus. Kita tidak akan menjadi peka dengan suara Tuhan, sehingga kita lebih mendengar suara-suara yang bukan dari Tuhan, melainkan dari iblis dan dari keinginan hawa nafsu dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menolong kita semua yang mau taat dan setia untuk selalu berada dalam kebenarannya dan dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami dan mengajarkan kami bahwa ada pengurapan yang dari Engkau ya Tuhan atas kami. Roh Kudus-Mu telah Engkau berikan di dalam kami untuk memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan kami hati yang peka kepada suara-Mu, dan tolong kami supaya kami tetap setia dan taat hidup dalam kebenaran firman-Mu, tidak kompromi dengan dosa, tidak hidup dalam dosa, tetapi hidup dalam kebenaran-Mu. Tolong kami ya Tuhan Yesus, supaya kami benar-benar menanggalkan hidup kami yang lama dan mengenakan hidup yang baru di dalam Engkau. Murnikanlah hati kami ya Tuhan. Buatlah hati kami peka untuk mendengar suara-Mu ya Roh Kudus. Ajar kami Tuhan, hari lepas hari, untuk lebih mengenal-Mu dan lebih mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Lindungilah kami semua ya Bapa, dari setiap ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak berasal dari Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah hari ini kami dapat menjalani setiap aktivitas kami dengan hati dan pikiran yang diterangi oleh Roh Kudus-Mu. Pengurapan-Mu atas kami semua, dan langkah-langkah kami membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.